Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak atau kanak-kanak dan masa pubertas. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawabanmu lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawabanmu lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Kolom untuk anak laki-laki adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Pertanyaan kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Yang ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Pertanyaan kelima, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Nah, anak-anak hebat, apabila kamu adalah seorang anak laki-laki yang menjawab lebih banyak sudah daripada belum, berarti kamu sudah mengalami masa pubertas. Sebaliknya, apabila jawabanmu banyak yang belum, maka kamu masih anak-anak atau masih masa kanak-kanak. Begitu juga dengan kolom yang diisi oleh anak perempuan. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Pertanyaan kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Pertanyaan ketiga,
apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Dan pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Nah, apabila anak-anak ibu yang perempuan menjawab lebih banyak sudah, maka kamu sudah mengalami masa pubertas. Sedangkan bagi anak-anak ibu yang perempuan lebih banyak menjawab belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berjudul Tarik Lana Topeng berikut ini. Tarik Lana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarik Lana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tarik lana topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tarik lana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tarik lana topeng. Pemakaian topeng adalah penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Kita telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tarik Lana Topeng. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sesuaikanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tarik Lana Topeng? Ya, yang diharapkan adalah informasi tentang tarik lana topeng. Pertanyaan kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tarik Lana Topeng? Jawabannya adalah sesuai. Judul menunjukkan isi bacaan. Pertanyaan ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tarik Lana Topeng? Informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tarik Lana Topeng adalah mengetahui asal tarik lana topeng, unsur-unsur tari saman, dan busana serta properti tarik lana topeng. Yang ketiga, muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut ini. Gerakan pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Hitungan pertama dan hitungan kedua. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Kemudian yang kedua, mengangkat kaki kanan, lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Hitungan 1, 2. Kemudian hitungan 3, 4. Hitungan 5, 6. Hitungan 7, 8. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Berlatihlah memperagakan gerak-gerak tari kreasi bentuk tunggal tersebut. Sebelum bergerak,
Siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari tersebut sulit diperagakan? Tentunya tidak ya. Anak-anak hebat harus semangat. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.